Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jamaah rahimakumullah, kita pertama memunajatkan rasa syukur atas anugerah yang telah Allah limpahkan kepada kita, dimaukan ilmu tauhid, ilmu nubuah, ilmu yang menjadikan terbukanya hakikat di dalam diri kita, ilmu yang menunjukkan pintunya mati, sehingga jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis, masa pakai di dunia dapat menyatakan selamat kembali kepadanya. Sebab itulah kehidupan abadi abadan. Semua aktivitas yang kita lakukan berdunia ini adalah alat untuk menuju keabadian, sehingga kita enggak was-was dan panik dalam situasi kondisi di mana yang lainnya dalam posisi panik, bingung. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dalam syafaatnya beri-berkah pangestu guru wasitoh. Kemudian di situasi dan kondisi yang saat ini butuh penyikapan, atau kita katakanlah situasi disikap, penyelesaiannya juga disikap. Di dinamis situasinya yang terus berubah. Situasi tidak pasti, ambigu, disikap, dan persaingan yang luar biasa. Walaupun kita jangan pernah berlaku menyepelekan dalam bentuk apapun, situasi dan kondisi saat ini memang kita menghadapi situasi yang memang prihatin. Kita sama-sama ngempet. Beruntung pada situasi kondisi saat ini yang terbiasa ngempot, sabar, tawakal, sehingga menghadapi situasi ini tetap dalam satu koridor ikhtiar, akan tetapi tidak larut dalam keadaan dan situasi, karena saat ini banyak sekali anomali. Anomali itu kejadian luar biasa atau kejadian yang tidak terjadi normal, di luar kenormalan, atau menuju new normal. Kondisi saat ini menuju new normal, bagian dari sebuah perilaku kiamat, perilaku pemurnian. Terlepas banyak orang setuju atau tidak setuju, karena kiamat sudah terlanjur difahami habis-habisan, tutup bukunya Tuhan terhadap keberadaan dunia, yang sebenarnya Yaumul Ba'ats ataupun hari kiamat itu adalah hari kebangkitan. Di ayatnya dipaksa atau dalam keadaan sukarela, dalam keadaan dipaksa, wujudnya meninggal dunia. Itu tutup bukunya dunia bagi yang bersangkutan. Saat mati dia bangkit, sadar, ternyata waduh kok salah, benar saja nyesel, apalagi yang salah. Maka untuk menjaga keadaan dan situasi semuanya, mulai dari yang santri
kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 mahasiswa, ustadz, ustadzah, pokja, jamaah semuanya, bahkan simpatisan, bahkan masyarakat ya, bagi yang berkehendak paling tidak dalam perbuatan kebaikan-kebaikan duniawi yang telah banyak disampaikan di sana sini. Ini akan ikut menekankan saja dalam menjaga kesehatan. Jangan abaikan masalah minum, contoh kan begitu. Minum. Sebenarnya banyak orang sakit itu awalnya cenderung kurang minum. Saat masih muda nggak terasa. Biasanya karena kurang minum. Dehidrasi yang ngumpul itu akan mudah kena rematik, kena linu dan seterusnya, asam urat. Terkadang karena kurang gelontoran minum. Kalau para ahli kesehatan, dokter itu menyarankan memang 2 liter sehari. Kalau nggak terbiasa minum terus nguyah, nguyuh. Itu. Kalau kamu biasakan ya akan menjadi lain. Ya paling enggak 1,5 liter lah. Syukur kamu minum sebelum maghrib. Itu sudah habis 1 liter lebih. Sisanya setelah jam 6 atau jam 7. Itu kan berkaitan dengan organ. Bisa nggak menjelaskan ini? Kemudian kita akan sudah antisipasi terkait dengan makanan. Itu ikhtiar ini kan tetap kita lakukan. Walaupun sebenarnya asupan itu prosentase mempengaruhi kesehatan, prosentasenya nggak akan melebihi mental, tidak melebihi dari mental, dan yang mental ini akan berpengaruh terhadap pikiran. Saat kamu terbiasa hidup sehat baik secara mental dan material, atau mental atau jiwa dan jasad, maka jika sejak awal wis terbiasa menjadi akan luar biasa kalian. Apalagi pada sejak wis ket kelas pitu wis mulai menyadari wah hebat banget. Itu siap menjadi orang-orang yang berjuang, bukan menjadi orang-orang yang diperjuangkan. Terkadang kita itu berbuat menyimpang yang bentuknya mungkin membuli, arogan, menyepelekan. Itu sebenarnya berangkatnya dari ingin perhatian, ingin merasa kurang perhatian, minta sanjungan, yang sebenarnya untuk membentuk kedewasaan. Saat kita merasa, orang sering salah sangka saat dapat mengolok orang lain, merasa puas, bangga karena dapat mengalahkan orang lain, dapat menundukkan orang lain, bangga dibicarakan di sana sini. Tapi orang yang diceritai, orang yang diberitahu, menceritakan kebanggaan dia, padahal yang diceritai, dia diceritai apa? Kowe iki duwe sesuatu mbok critakne gitu ya. Yang kamu ceritakan itu, kamu menerima cerita orang yang bangga terhadap dirinya mampu mengalahkan orang lain. Bagaimana sikap kamu? Coba kamu rasakan deh. Bangga, ikut bangga kamu? Enggak. Pasti kamu cenderung diam. Di dalam benak, wong ki lho karepe nyapo. Ya enggak? Pasti begitu. Tapi kita nggak pernah merasa bahwa kita itu, lawan kita itu berpikir seperti itu.
Sepertinya kita berbagi kesenangan, orang lain juga senang kita dapat menundukkan orang lain. Jarang orang yang bisa menerima keluhan kamu. Maka pandai-pandailah membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Tidak semua orang bisa menjadi sampah keluhan kamu. Makanya sering orang itu salah sangkanya begini. Wingi lo sing lak critakne di awakmu kae lo. Sing ndi to mesti ngono kancamu. Iya ora? Pernah? Iya, rumangsamu terus wek pegel. Tak critakne diingi lo. Lali aku kan gitu. Mergo yang kamu beritahu sing mbok critani kuwi belas ora nyantol gitu loh. Ki karepe wong ki nyapa gitu. Terus kalau kamu membuli orang lain, seorang lain itu kamu beritahu kamu mampu membuli, kamu bangga. Apakah yang kamu beritahu juga ikut bangga? Anda. Apalagi jika enggak ada kaitannya. Anda. Itu sangat subjek banget. Kita sering salah sangka tentang cara-cara solusi hal-hal semacam ini. Sering banget kita salah sangka. Apalagi yang biasa bermain di meja makan gini, tidur gini, mereng gini, media sosial segi tangan gitu terus itu. Coba adanya kan hanya keluhan. Kemudian saat kita lempar tulisan apapun, nanti komentarnya begini, di FB apa-apa begini. Itu sudah merasa bahwa berhasil, hanya sekedar mengatakan bentar-bentar di kamar mandi. Itu begini nanti komentarnya gitu. Itu postingan lah, katakan demikian. Kita akan sering mengalami hal-hal semacam itu. Kita sering membuli, menggolok, skeptis dengan yang lain. Kita merasa bahwa orang lain itu saat kita beritahu juga bangga seperti saat kamu bangga dapat itu. Kalau kamu pun cerita kesuksesan, keberhasilan kamu, itu kan kamu cerita karena untuk dapat menularkan situasinya itu. Tapi kamu bercerita tujuannya hanya untuk supaya bangga, ya hati-hati kembali. Hati-hati kembali. Kamu akan menghadapi banyak kekecewaan. Inilah akumulasi saat ini yang terjadi. Keluhan dituangkan di berbagai situasi, kondisi, bahkan orang gak kenal sekalipun diberi keluhan. Sama saja kamu membuka identitas diri kamu. Di media sosial itu kan banyak orang buka identitas. Sehingga kita tahu, oh si A gini karakternya, si B gini karakternya, itu dari tulisan yang itu apapun karena dikeluhkan. Sehingga daya tahan yang bersifat mental dan pikiran hancur. Yang disebut dengan daya resiliensi. Ketangguhan mental untuk melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh, tekun, dan konsisten. Itu sekarang menjadi yang berat. Kita sekarang ini mencari generasi yang memiliki ketangguhan mental untuk melakukan sesuatu. Sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu itu, tekun dalam melakukan itu. Sungguh-sungguh itu
terus belajar, nggak tahu mencari supaya bisa tekun. Tekun itu telaten dan konsisten, istiqomah, tumak ninah, gabungannya kan itu sekarang menjadi sulit, menjadi berat. Harapannya adalah mereka yang sadar, maka jadilah sadar sebagai generasi yang memiliki daya resiliensi, ketangguhan mental untuk melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh, tekun dan konsisten. Menyadari bahwa segala sesuatunya tidak bisa instan. Kalau orang berbicara instan, itu berarti tidak berbicara proses. Orang tidak berbicara proses, tidak mengetahui proses. Orang tidak mengetahui proses berarti tidak pernah belajar. Jadi dari proses belajarnya hilang. Proses itu adalah student. Proses itu adalah murid dari dewasa. Proses. Jadi dewasa itu murid dari proses, belajar. Jadi dewasa itu proses dari murid dari dewasa itu dari proses. Orang yang mengabaikan proses berarti dia takut belajar. Maunya instan. Saat orang nggak mau kangelan karena ya rekoso, maka diajak berjuang menjadi sulit. Dia akan berjuang sesuai yang cocok, karepe ati. Ciri orang yang instanisasi, produk instan, dan berpikir instan, itu diberi masukan menjadi berat, sulit. Karena menjadi pemimpin itu akan menjadi pemimpin yang sulit dalam membangun sebuah komunitas yang solid. Untuk berada di dalam satu manusia yang tangguh mental untuk belajar sungguh-sungguh tekun dan konsisten dalam melakukan sesuatu, kalau sudah memiliki ilmu, maka menjaga niat yang berada di dalam dada, menjaga niat hijrah kepada Allah dan kepada utusannya, terjaganya niatan. Kalau kita supaya terjaga niatan hijrah kepada Allah dan utusannya, berarti ada satu kesadaran yang harus diambil. Bahwa berdunia ini alat. Namanya hijrah kepada Allah dan utusannya, berarti kesadaran yang menyertai di dalam pikiran kita, bahwa dunia ini alat, media, alat media. Namanya hijrah itu proses perpindahan. Proses perpindahan. Nah, ini dunia ini hanya proses perpindahan dari lahir kepada jasadnya, enggak lagi di jasadnya dipendam, enggak terpakai. Ini adalah proses. Tapi proses itu dapat ditempuh sesuai dengan umurnya masing-masing. Bahkan saat rogo urung dipendem, sebenarnya ilahi nuhila ilaha ilahua. Walaupun tampak di dunia, akan tetapi badannya sudah di akhirat, bisa. Sehingga ada ayat wa'bu robbaka hatta ya'tiyakal yakin. Buktinya para nabi, para rasul kan itu. Kemudian kita memerlukan satu kekuatan semangat untuk melakukan perubahan. Berlaku demi kehidupan yang lebih baik, komunitas yang baik. Bahwa ini saya ulang,
malam Jumat mungkin juga sudah, malam Pahing kemarin juga sudah. Kita memerlukan satu daya, saya ingin memunculkan istilah ini aja ya.